Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semena Melki yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, bercerita, dan membangun sebuah komitmen kebersamaan untuk kemajuan Wekilai Barat. Kita persetujuan acaranya mungkin bisa kita lanjutkan karena mengingat semakin sore dan semakin gelap. Bahas dan sepakat bersama, maka ingin sampaikan beberapa hal. Pertemuan ini bergerakan dari beberapa kelompok orang yang kemudian menyatakan untuk menolak dan meminta PT STM untuk tidak berada di Kecamatan Hulu. Sebagaimana yang kita ketahui, PT STM hadir saat ini itu sudah ditandatangani kontrak karya berpuluh tahun yang lalu. Sehingga kalaupun ditolak sebenarnya kemungkinan itu agak kecil. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat Lingkar Tambang perlu rasanya untuk memberikan dukungan untuk mendukung PT STM dalam rangka untuk membangkitkan semangat psikologis bahwasanya STM tidak merasa sendirian. STM ternyata banyak juga yang berharap STM hadir dan terus beraktivitas di Kecamatan. Berangkat dari isu penolakan tambang itulah kami berinisiatif gitu. Jadi potong ngaku dan toi kaitan Semena Melki bukan bermaksud mengambil alih tugas Itaroho, tetapi maka berinisiatif untuk menemukan Itaroho dalam ruang yang terbatas ini dalam rangka untuk membangun komitmen kebersamaan itu. Sekali lagi Mata mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas waktu yang untuk memberikan pandangan pendapat dalam rangka membangun semangat kebersamaan, membangun semangat beraktivitasnya PT STM sehingga dampak secara ekonomi, sosial dan seterusnya kita langsung di Hula yang merasakannya. Oleh karena geliat ekonomi ini sudah mulai meningkat, rasanya tidak fair apabila kita hanya butuh sesuatu di STM lalu kemudian tidak mengambil bagian untuk mensupport mereka ketika ada aktivitas penolakan. Menurut Mata tidak fair. Sebagai manusia yang punya hati, yang punya pikiran, sekecil apapun kontribusi kita itu merupakan bentuk itikad baik kita mendukung keberadaan investasi di Kecamatan Hulu. Mengawali ini mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi menanggapi terkait dengan tujuan daripada pertemuan kita pada sore hari ini, kalau menurut saya ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Dul ya, punya pemikiran inisiasi coba melakukan mempersatukan kita yang berada di Lingkar Tambang ini untuk mengantisipasi terkait dengan penolakan tambang, dan ini saya rasa sangat luar biasa kali. Makanya kita juga sebagai masyarakat yang ada di Lingkar Tambang ini perlu ada sikap seperti ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Maka dalam hal itu kebersamaan untuk menyatukan persepsi dan pendapat kita untuk menyikapi persoalan ini sangat perlu sekali. Maka dalam hal ini saya juga pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Dul dan Pak Le yang punya inisiatif seperti ini. Ya mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu atau tempat tinggal saya. Kalau saya asli Marada di Perut Tambang ini. Kemudian untuk masalah dukung tambang atau bagaimana ini, menurut saya kita dari dulu sudah mendukung tambang ini. Dari dulu. Cuman harapan saya di sini bagaimana untuk kedepannya tanggung jawab STM ini untuk memberdayakan masyarakat lokal ini, masyarakat Lingkar Tambang, supaya bagaimana
masyarakat ini hidup sejahtera dengan kehadiran tambang itu sendiri. Nah, kalau masalah-masalah yang teman dari luar dari Kecamatan Hulu, masalah ingin ancang-ancang untuk demonstrasi dengan tuntutan bahwa lokal itu dompu juga. Memang dompu itu adalah lokal, tapi lokal dompu ini adalah tingkatannya menurut. Nah, tingkatan pertama lokal dompu ini adalah Kecamatan Hulu. Karena Kecamatan Hulu ini sangat dekat atau dalam adalah baru tambah sendiri di Kecamatan Hulu ini. Dan lokal kedua itu adalah Pajo dan kemudian Dompo juga. Nah, jadi harapan kita di Hulu ini, teman-teman dari Dompo itu harap untuk bersabar. Karena memang yang kena imbas langsung di sini adalah Hulu. Apalagi saya orang Marada. Itu saja harapan kami. Lebih kurangnya saya mohon. Terkait dengan isu tolak tambang, ini memang lagi hangat, sangat hangat. Akan tetapi yang dimainkan juga terlalu cepat untuk harapan kami dengan hadirnya tambang di Kecamatan Hulu bisa memberikan kesejahteraan untuk khususnya lingkar tambang dan sumber daya manusia, karena ketersediaan sumber daya manusia kita di kecamatan ini sangat minim sekali terkait dengan rekrutmen tenaga kerja. Dan kalaupun ada teman-teman yang menolak tambang juga, ya kita fair saja. Itu hak yang mereka untuk menersekusikan pendapat itu sudah luar biasa. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Untuk memfasilitasi supaya diskusi kita terarah. Nah, tadi sudah kita sampaikan mukadimahnya. Jadi pertemuan ini berawal dari isu yang ada di Dompu. Isu yang ada di Dompu bahwasanya mereka menolak tambang. Nah, kenapa mereka menolak tambang? Karena mereka belum mendapatkan manfaat dari hadirnya tambang secara langsung. Secara tidak langsung mereka sudah mendapatkan manfaat. Karena bagaimanapun juga uang yang kita dapatkan di kecamatan itu kan kita belanjakan. Nah, artinya cuma merek bikin 100.000 rupiah kecap titik tambang waktu sehingga tidak bisa dibedakan. Tapi kalau bicara manfaatnya hadirnya tambang di Dompu juga geliat ekonominya berkembang. Nah, oleh karena ada isu penolakan tambang ini, wajib menurut mata kita sebagai masyarakat lingkar tambang mencoba mengambil bagian untuk memberikan support kepada SDM untuk tetap melanjutkan aktivitasnya. Nah, itu poin pertemuan ini. Nah, sehingga isu penolakan tambang itu tidak dibiarkan begitu saja, lalu kita ini hanya diam. Nah, diamnya kita ini padahal kita itu butuh pekerjaan, kan butuh aktivitas SDM itu tetap terus berlanjut sehingga geliat ekonomi juga kita di Kecamatan Hulu tetap berjalan. Nah, oleh karena ada isu itu sehingga membuat aktivitas yang terhenti, maka menurut Mada sebaik-baiknya kita adakan diskusi semacam ini untuk memberikan support kepada SDM. Nah, itu awal cerita dari pertemuan. Mada hanya memfasilitasi orang-orang hebat di Kecamatan Hulu itu ketemu. Ada David, ada Bang Jabar, ada Bang dan semua. Nah, tadi di
kita sudah mendengar pernyataan perwakilan Cempti Jaya dan Marada dan Kipon juga. Nah, kita minta pendapat dari, karena tadi kesepakatannya damai pendapat. Kita minta tadi Cempti Marada seharusnya kelewatan karena urutan kursi. Sebelum ke Daha kita mungkin kembali ke Rasabou dulu atau Adu. Teman-teman dari Adu. Oke. Nah, sebelum ke Daha dan seterusnya kita minta pendapat dari perwakilan Rasabou yang ada. Soal isu itu sikapnya seperti apa biar kita bisa mengatur sikap. Tapi siapa yang bisa wakili? Om Dodi? Sudah ya Rasabou. Nah, oleh karena Cempti sudah, Rasabou sudah, Marada sudah, kita lanjut ke Daha. Nah, mungkin Daha diwakili oleh David ya. Waktu dan tempat yang silakan. Sebenarnya bukan merendahkan rasa-rasa klien, tapi mana bisa meredah untuk berata. Boleh sampai hati sangat akan bisa meredahkan. Pastinya luar biasanya kehadiran tambang ini untuk kita itu dan ayahnya dan kita semua sangat terbantu dengan tambang. Untuk isu-isu lain bahwa sebenarnya hanya hiburan di komen-komennya dari sektor ini. Maka yakin kita akan mereka berani datang dari sini kalau mau mereka mau jalan pada itu juga berani dari tidak usah khawatir yang berlebihan. Kita berfoto bahwa siare itu lokala nau untuk penambang tambang maka bisa lalu awal itu kesepakatan kita bersama. Nah, selanjutnya saya minta sedikit tanggapan kami sebagai masyarakat kecamatan ini terkait masalah isu yang berkembang, isu yang beredar di dalam medsos terkait masalah penolakan tambang. Jadi kami sebagai masyarakat umum di wilayah kecamatan itu yang dikatakan masyarakat bintang tambang dengan hadirnya perusahaan PLN mulai dari saat itu sampai dengan hari ini, kami sebagai masyarakat ini terus mengawal dengan kegiatan-kegiatan perusahaan ini. Jadi selama ini apapun yang menjadi
keraguan kita sebagai masyarakat itu dengan apa menjadi alasan kita melakukan penolakan tambang pada saat itu. Kami sebagai masyarakat Huku ya, kita sebagai masyarakat wilayah Kecamatan Huku inilah yang pertama sekali melakukan penolakan terhadap perusahaan ini pada awalnya ya. Akan tetapi setelah kami itu menerima apa menjadi penjelasan di setiap perusahaan-perusahaan yang hadir ini ya, dengan pengalaman perusahaan yang hadir, perusahaan nasional ini yang memberikan pemahaman terhadap kami sebagai masyarakat ya, dengan apa yang terjadi setelah hadirnya perusahaan tambang di sini, masalah dampak apa segala macam itu kami sedikit demi sedikit memahami gitu, bahwa masalah dampak itu mungkin sedikit. Sebab apa? Orang-orang perusahaan ini memiliki luar biasa fasilitas-fasilitas yang mereka miliki untuk bagaimana supaya mereka itu melakukan operasi di sini tidak membuat dampak seperti apa yang kita ragukan itu. Maka sampai dengan hari ini kami sebagai masyarakat di Tambang itu terus mengawal yang kegiatan-kegiatan ini. Kami menilai dan kami merasa bersyukur dengan hadirnya perusahaan di wilayah Kecamatan Huku ini memberikan pengalaman atau peluang terhadap kami yang berada di lingkar tambang ini. Yang pertama sekali, kami ini awal-awal itu tempat kami mencari uang itu untuk menyambung hidup kami itu bukan di wilayah Kecamatan Huku pada awalnya. Kami semua ini ex luar negeri semua ini, ada beberapa orang tapi ex luar negeri semua ini. Ya, jangan pernah teman-teman luar daripada Kecamatan Huku menggagalkan dengan apa yang sudah terjadi terhadap kami sebagai orang-orang wilayah Kecamatan Huku, peluang-peluang yang kami miliki. Saya tegaskan, jangan pernah coba untuk menggagalkan itu semua. Jangan pernah coba untuk membuat kami kembali mengadu nasib di negeri orang gitu. Kami sudah senang, kami sudah luar biasa mendapatkan hasil dengan adanya perusahaan-perusahaan yang hadir di wilayah Kecamatan Huku ini. Bukan saja STM, ya, perusahaan-perusahaan nasional lainnya yang memberikan peluang terhadap kami ini, kami sudah sangat berterima kasih sekali. Nah, seperti itu. Jadi berbicara masalah dampak ya. Dampak itu mungkin jauh untuk mendapatkan oleh teman-teman yang di luar, masyarakat yang di luar daripada kecamatan yang merasakan langsung dampak itu adalah kami di wilayah Kecamatan Huku ini. Sebenarnya tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk teman-teman lain itu. Insya Allah tidak ada itu. Tidak mungkin orang ini datang hadir ini untuk menghancurkan daripada kami yang ada di wilayah Kecamatan Huku. Tidak. Hanyalah bagaimana mereka hadir ini memberikan peluang kita. Yang pertama sekali ya, yang kami rasakan mulai dengan hadirnya perusahaan ini, pertama sudah memberikan peluang ya, yang biasa tidak pernah bekerja di suatu perusahaan, hari ini sudah bisa bergabung di suatu perusahaan. Nah, yang pertama. Yang kedua, yang tidak pernah berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia sekarang sudah berkomunikasi dengan berbahasa. Itu suatu perkembangan buat kami sebagai masyarakat di Kecamatan Huku itu. Itu sangat luar biasa sekali bagi kami. Kemudian seterusnya banyak hal yang memberikan perubahan yang sangat luar biasa sekali di wilayah Kecamatan Huku dengan hadirnya perusahaan-perusahaan ini. Yang perusahaan STM ini hadir bukan hanya datang hadir di wilayah Kecamatan Huku hanya memikirkan bagaimana supaya meraup daripada keuntungan mereka saja. Akan tetapi mereka itu bagaimana berpikir ya, memberikan peluang juga terhadap kami sebagai masyarakat lokal ya. Sebab yang saya lihat selama ini yang dibuat oleh STM ini dan berapa banyak perusahaan lokal ini yang diberikan kesempatan oleh STM ini. Tidak ada STM ini yang bekerja sendiri. Dia memberikan peluang terhadap ini, termasuk yang menikmati pekerjaan yang diberikan STM Pak David ini sebagai manajer atau jualan. Kita boleh munafik kita.
kita harus berbicara terus terang apa yang kita rasakan hari ini, itu yang kita ucapkan terhadap teman-teman lain itu. Bukan berarti kita itu tidak memberikan terhadap peluang itu terhadap teman-teman lain, tidak. Nanti ada saatnya, dan ini juga ini kan bekerja, ini kan memiliki tahapan-tahapan, ini sedang diproses. Bukan berarti kita ini sudah meraup keuntungan yang sangat luar biasa dengan hatinya, belum apa-apa. Ini masih belum apa-apa. Ya, ini saja yang kita bagian-bagian kami ini kan ada yang supplier material, ada yang supplier makanan, ada yang bekerja konstruksi. Nah, sekarang ini perusahaan ini sedang melakukan perbaikan untuk itu semua, termasuk saya sebagai supplier material lokal itu. Ini belum bisa melanjutkan pekerjaan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen perusahaan ya, yang belum lengkap itu dikasih lengkap. Kita kan bingung sebenarnya. Yang biasanya kita di sini makan gaji 70.000, kita dikasih apa-apa, dikasih gaji 70.000 langsung kita bekerja. Akan tetapi dengan perusahaan ini tidak seperti itu. Kita harus memiliki dokumen-dokumen yang lengkap. Itu artinya ini kita dapat ilmu yang kita tidak dapat di sekolah, kita dapat di perusahaan. Yang biasa bekerja tidak memakai sandal, sekarang disuruh pakai sepatu. Safety ini tidak ada di sini, hanya di luar negeri. Kami saja dulu itu kaget yang sepatu-sepatu boleh safety sekarang itu. Artinya perusahaan itu pakai sepatu boleh. Jadi boleh disuruh pakai. Nah, itu suatu perubahan luar biasa ini semua, sangat luar biasa sekali dengan hadirnya perusahaan-perusahaan ini. Luar biasa, kami dukung sekali dengan hadirnya perusahaan. Jadi kan kami ini hanya selama ini jadi bisnis, kami sudah bukan pengusaha dulu, bisnis itu pertama bisnis ikan kami yang di pinggir pantai, bisnis rumput laut, itu saja kami bisa katakan luar biasa, bos rumput laut, bos. Sekarang sudah ada perubahan, ya. Sekarang ini bisa dipanggil oleh teman-teman bos construction, mendapatkan pekerjaan 5 km, ya, bikin jalan, ada 80 km jalan, ya, mempunyai manpower 150 orang, itu luar biasa sekali, kan? Nah, dulu itu tidak seperti itu, ya. Kami amat sebentar, biar teman-teman yang akan memahami gitu loh. Nah, sekarang saya simpulkan untuk teman-teman, sekarang ini belum kami meraup dan keuntungan yang seperti apa yang dipikirkan oleh teman-teman di luar dari kecamatan. Hari ini hanya kami itu sedang mengawal kegiatan perusahaan yang hadir ini, investor-investor yang hadir ini. Apakah mereka hadir ini hanya memikirkan daripada keuntungan mereka sendiri atau bagaimana? Akan tetapi kami akan lihat ini tidak seperti itu. Mereka hadir ini sungguh-sungguh untuk bagaimana mereka memberikan peluang kepada kita sebagai lokal juga. Setelah nanti ada giliran keluar Kecamatan Paco, keluar Kecamatan Dompu, akan hadir semua di sini nanti akan mendapatkan hak-hak itu semua. Ya, tapi secara bertahap lah. Ya, jangan dulu hari ini berbicara meminta hak terhadap perusahaan, nanti dulu teman-teman. Sebentar lagi. Kami saja di sini sedang melakukan perbaikan terhadap perusahaan-perusahaan yang kami miliki ini. Dokumen-dokumen kami ini belum melengkapi, sedang melengkapi, karena itulah yang diminta oleh perusahaan. Tidak sembarang. Ya, jadi harapan saya untuk teman-teman di luar daripada kecamatan hukum, jangan terlalu gegabah untuk mengambil seperti santai dulu kawan, tenang dulu. Insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan hasil menikmati hasil daripada dengan hatinya investor besar yang ada di wilayah Kecamatan Hukum atau Kabupaten Dompu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara sekalian yang saat ini sempat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bersama kita ini sampai di titik akhir dan sampai ada nanti di tengah-tengah perjalanan kita ada yang menyimpang dari apa yang kita sepakati. Terima kasih khusus kepada Dinda Pak Dul. Mungkin dari kami ini saya bertatapan dengan
pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman sekalian. Mungkin mengawali apa pembicaraan saya pada sore hari ini, apa yang harus saya ceritakan ini tadi. Saya belum senior sebenarnya, masih ada di bawah sebelum saya baru masuk STM itu bergabung di perusahaan STM itu 2015 sampai 2017 saya dipercaya untuk menjadi pengelola faktory di sana. Itu lokasi saja atas gunung selama 1 tahun 6 bulan. Jadi kontribusi yang sangat luar biasa oleh perusahaan STM kepada kami pribadi, walaupun dengan susah payah awal-awal karena kita punya pengalaman sama sekali, tapi kita dipercaya untuk mengelola factory yang jumlah karyawannya saat itu 100 lebih ya, jadi luar biasa. Tidak ada alasan sebenarnya kita mau menolak tambah, bukan karena kita sudah punya penghasilan lebih dari perusahaan tersebut, tapi dilihat dari bagaimana perusahaan itu memperlakukan kita orang lokal itu sangat luar biasa kontribusinya. Mulai dari ujung Nangadoro sekarang kita lihat sendiri bagaimana masjidnya yang 1 miliar lebih itu sudah dibangun. Belum lagi di Marada ini sudah ada lagi posyandu Pelindes ya. Nah, belum lagi sekolah-sekolah semacam apa ya, TK PAUD dan sebagainya, sudah luar biasa perusahaan itu memberikan kontribusi kepada kita orang lokal ya, khususnya kecamatan. Sekilas saya ceritakan dari penghasilan kita ini dari STM ini. Sebenarnya orang Dompu itu luar biasa loh. Saya penghasilannya tiap bulan itu mendapatkan invoice dari perusahaan itu 200-300 juta itu. Jadi larinya ke pasar Dompu semua uang itu. Keuntungan kita berapa paling ya tidak ya, lebih dari itu kita lempar di sana di pasar Bukti, di pasar bahkan ada di Dompu kita ke seluruh sana di Kepo, bahkan ada dari Sumbawa juga kita bukan segala macam kita ya di sana dari sayurnya, dari ikan segala macam. Kalau nggak ada di sini kan kita larinya ke sana. Jadi itu bentuk kontribusi yang besar terhadap kita lingkungan. Jadi luar biasa. Saya sebelum 2015 itu saya lihat sendiri saudara-saudara sekalian, saya ini bukan jahit. Saya di Jakarta 8 tahun di Tangerang itu kerja di perusahaan sampai kaki saya patah ini kecelakaan. Tapi pulang hanya dengan 1 TV dan 1 yang aku 8 tahun saya merantau di Tangerang itu cuma dapat itu dan hasil makan itu aja tiap hari, itu pun banyak utang. Jadi luar biasa perusahaan ini memberikan kontribusi kepada kita ini nggak bisa jauh-jauh nih. Saya pengalamannya di umur juga 2 tahun, kemudian saya jadi tukang jahit 15 tahun. Saya bisa bangun ruko 3 tingkat itu karena perusahaan ini. Itu luar biasa perusahaan itu padahal itu. Tidak hanya beliau-beliau yang bicara ini saja yang dapat diubah, tapi banyak karyawan yang berasal dari keluarga berkeluarga. Nah tadi sudah ada Adit, mungkin teman-teman yang lain. Tapi untuk saya berada di Kabupaten Bandung dan sudah lama juga mengajar di SMP daerah dari 2009 dalam sekali berada di sini. Jadi terkait dengan isu yang beredar di media sosial itu cuma isu atau permainan antara mereka sendiri pribadi ya. Jadi isu itu sebenarnya ingin merobohkan semangat rekan-rekan yang ada di Kecamatan Jung ini. Tapi alhamdulillah saya lihat hari ini pemuda dan masyarakat, tokoh pemuda di sini luar biasa sekali kebersamaannya. Jadi harapan kita di sini untuk kawan-kawan Kecamatan Jung
Jadi sekarang itu yang ditanggapi itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan juga, karena memang itu isu yang sengaja dimainkan oleh orang-orang tertentu, termasuk saya bisa katakan termasuk karena memang yang mengangkat isu ini saya lihat orang-orang yang ada di tim itu aja gitu. Jadi makanya saya sering memberikan respon komentar pada mereka, jangan hanya berbicara di kabupaten Luwu, silakan masuk di wilayah kabupaten Luwu, di sini bagaimana kenyataan yang sebenarnya gitu. Padahal saya lihat juga kemarin saya sempat ke sini juga dan kunjung juga di Matmah kemarin, saya melihat itu banyak juga rekan-rekan yang di luar dari kecamatan Luwu yang bekerja di sana. Betul. Jadi isu mereka itu sangat tidak apa namanya, tidak berpikir secara intelektual mereka gitu, hanya sembarang berbicara aja gitu. Kalau memang mereka mempunyai pegangan bahwa memang ada kesalahan sistem segala macam, silakan mereka harus berani menunjukkan buktinya itu, jangan hanya berbicara omong kosong doang gitu ya. Dan saya juga kemarin sempat juga dengan rekan-rekan aktivis juga, termasuk saya juga bersama Pak Ale ini satu lembaga dulu, orang yang suka demonstrasi juga, yang buat masalah keributan seperti itu juga sering kita sama Pak Irman juga, ini satu lembaga semua. Jadi kemarin juga sempat adik-adik di sana aktivis-aktivis yang baru kemarin demo masalah terkait pada mereka, lebih baik kita mengkaji dulu, jangan mengangkat persoalan isu nasional ini karena mau izinnya langsung dari menteri di negara kita ini dan izin presiden istilah seperti itu. Yang perlu adik-adik saya sampaikan kemarin, yang perlu adik-adik itu kejar sekarang bagaimana isu daerah aja masih banyak persoalan di Kabupaten Luwu itu yang belum diselesaikan oleh adik-adik. Itu sampai kemarin. Jadi kepentingan hari ini loh, dengan adanya tambang itu kemajuan daerah Dompu itu sangat luar biasa sebenarnya. Kalau mereka mempunyai pemikiran intelektual seperti mereka bilang itu saya orang demo segala macam. Nah, sebenarnya mereka yang harus memberikan pemahaman pada masyarakat Dompu bahwa dengan adanya tambang ini peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan uang yang lebih beredar banyak lagi di Dompu itu, mereka yang harus memberikan pemahaman sebenarnya, bukan malah mereka mengasah isu yang tidak jelas seperti ini yang mereka sampaikan. Dan kemarin juga saya sampaikan termasuk pada rekan-rekan yang mengangkat isu itu, sempat mereka imbau segala macam, kenapa tidak ada masuk di barisan kita. Saya lihat dengan fakta apa yang menjadi kekurangan di PT SDM ini dengan masuknya investor-investor di luar negeri. Jadi sekali lagi saya berpesan untuk kawan-kawan barisan, jadi perkokoh silaturahmi seperti ini untuk menjaga bagaimana tambang ini lebih maju lagi untuk seluruh nantinya. Dan saya juga kemarin sempat menyampaikan bahwa tidak semudah yang seperti yang kita merekrutkan segala macam Kabupaten Dompu, itu ada tahapan-tahapannya. Dan memang hari ini saya melihat tahapan di perusahaan ini belum sampai 5% saya lihat. Karena memang masih banyak proses-proses yang harus dilalui untuk hal-hal itu. Jadi kemarin juga saya menyampaikan bahwa memang masyarakat Dompu hari ini mengharapkan juga dengan adanya tambang ini untuk direkrut untuk bekerja. Tapi karena memang ini kan baru tahap awal ini, yang jelas yang dimanapun adanya perusahaan tambang itu, yang jelas lokal itu memang harus bahkan 100% harus dijamin di situ. Karena mereka yang merasakan langsung bagaimana imbas dari adanya perusahaan itu. Tapi kemarin juga saya pernah masuk dulu, masuk sini saya hearing juga kemarin. Nah mereka juga menyampaikan bahwa terkait dengan adanya untuk limbah segala macam, ini bukan pertambangan yang seperti zaman dulu katanya. Ini bukan limbah itu. Jadi untuk tahapan-tahapan seperti ini, seperti dibilang oleh orang-orang yang main ke isu itu bahwa akan merusak lingkungan, itu tidak ada sebenarnya. Karena memang ini memang seperti modern yang di luar negeri sana sekarang ini modelnya. Ketika dia masuk langsung dikumpulkan lagi hasil limbahnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
hanya segelintir orang yang sepakat itu meminta STM untuk tetap melanjutkan kegiatannya. Tidak hanya kita di HUU sebenarnya, teman-teman di Pajo, di Dompu banyak sekali. Nah, cuma tidak muncul ke permukaan karena kita belum meminta sikap mereka. Tapi paling tidak baru kita tagih sikap mereka ketika kebersamaan kita di Kecamatan HUU itu telah kokoh dan saling percaya antara satu dengan yang lain. Itu aja, saling percaya. Nah, untuk selanjutnya luar biasa kepada kita, dan terima kasih banyak pertama buat saudara kita Bang Du. Jadi jangan kilat, tetapi walaupun kilat itu luar biasa menentukan teman-teman. Ini pentolan-pentolan semua di Kecamatan Bintangnya di selatan. Jadi saya juga tidak bisa kita nafikan, saya pernah 2 tahun di STM sebagai bos catering seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak segampang yang kita pikirkan untuk menjadi kontraktor di sini. Jadi kelengkapan administrasi dan sebagainya luar biasa dibutuhkan untuk bermitra dengan STM. Jadi kalaupun ada isu penolakan dari teman-teman di Dompu, secara pribadi saya pun, seandainya saya ini pimpinan STM, saya justru kasih uang ke mereka itu. Sebagai masyarakat di HUU pun, seandainya saya punya uang, saya kasih uang ke teman-teman yang melakukan penolakan, supaya juga ada evaluasi dari pihak STM juga terhadap kinerja atau pekerjaan yang mereka lakukan di sini, sehingga ke depan pekerjaan-pekerjaan itu sepanjang kita di HUU, di Pajo dan di Kabupaten Dompu umumnya, sepanjang kita masih bisa melaksanakannya, kenapa tidak berikan kesempatan kepada kita semua di Dompu ini. Tetapi juga kita juga harus siap, jangan semena-mena juga kita mau, tetapi kuda-kuda kita juga tidak siap seperti itu. Jangankan hal yang besar, kaum do cambu sume komite lawan cambu sume, jadi seperti itu. Nah, terkait keterbukaan atau keterlibatan teman-teman di luar, teman-teman di HUU itu memboikot kalaupun orang-orang di luar itu masuk di HUU. Sebenarnya kita ini sangat welcome. Jangankan teman-teman di Pajo, di Dompu dan di kecamatan lain, orang luar pun kita suruh hadir di sini. Jadi seperti itu. Jangankan orang Indonesia, dan kita tidak pernah mengganggu. Jadi seperti itu. Terkait seperti tadi senior di catering luar biasa. Kalau pada saat kita membutuhkan ikan itu hampir tidak ada ikan di HUU ini. Semua tempat penampungan ikan di HUU itu seperti Asma itu habis uang di ikan di sini itu kita ambil semua. Jadi waktu kita menangani catering, dan sampai detik ini yang menangani catering ini itu PBU. Ya, sebenarnya itu bukan salahnya STM sebenarnya. Lagi-lagi kesiapan kita di HUU ini dan kekompakan kita. Sehingga perusahaan luar itu masuk begitu saja. Kalaupun saat itu saya dan Daidi ini mengerek kencang juga untuk penolakan terhadap PBU itu, nanti dianggap munafik nanti. Jadi keinginan kita, kalaupun ada teman-teman yang lain, mari kita sama-sama kita rapikan bersama. Contohnya dulu security betul-betul diambil diri. Akhirnya kita usir, sepanjang masih bisa dipakai security orang sini, ya kita usir orang-orang itu. Apalagi di luar Kabupaten Dompu. Begitupun mobil begitu juga akhirnya diusir juga PT Trek itu. Akhirnya diberikan kesempatan kepada beberapa teman. Nah, terkait tenaga kerja mungkin Dewara si Maluah Kerawi tadi Dompures tak beda nih. Tapi bukan hanya bisa bekerja di sini, tapi harus